Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Mak Edu Study, kuliah online bersama dengan Adi Satrio Ardiansyah. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena like itu gratis, komen itu sunnah, dan subscribe itu gratis. Kita lanjutkan perkuliahan terkait dengan teknik pengintegralan untuk mata kuliah kalkulus integral, di mana nanti pada kali ini kita akan mengkaji terkait dengan integral fungsi trigonometri dan integral substitusi fungsi trigonometri. Kajian yang pertama nanti akan kita kaji yang pertama terkait dengan integral fungsi trigonometri, dan untuk pola pembelajaran atau pola perkuliahan yang akan kita pakai dalam video pembelajaran ini. Nanti akan saya sampaikan materi, kemudian nanti ada contoh soal. Silakan nanti kalian menyelesaikan beberapa tantangan yang sudah saya sediakan sebagai latihan soal. Kita langsung mulai saja untuk materi integral fungsi trigonometri, di mana nanti mahasiswa dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan integral fungsi trigonometri. Berikut adalah materinya. Pada modul ini akan disajikan beberapa teknik pengintegralan untuk fungsi trigonometri yang rumit, sehingga diperoleh hasil dalam bentuk pokok. Kajian ini terbagi menjadi beberapa bagian yang akan disertai oleh beberapa contoh yang dapat disimak. Yang pertama, integral bentuk sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, untuk n bilangan positif ganjil, maka bentuk dari sin x pangkat n itu harus dirubah menjadi sin x kali sin x pangkat n-1, dan juga untuk nilai cosnya yaitu cos pangkat nx itu harus kita berubah menjadi cos x dikalikan dengan cos x pangkat n-1. Sedangkan untuk n bilangan positif genap, maka dapat kita rubah menjadi, ini contohnya kita sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x per 2, dan untuk cos kuadrat x itu bisa kita ganti dengan 1 plus cos 2x per 2. Nah, untuk bisa lebih memahami materi ini, bisa kita cek atau bisa kita simak beberapa contoh berikut. Yang pertama, integral cos kuadrat x dx. Strategi yang kita gunakan adalah kita mengubah bentuk tadi cos kuadrat x itu menjadi bentuk 1 plus 2x 1 plus cos 2x per 2 yang kita peroleh dari, ingat bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, sehingga akan sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, karena 1 itu senilai dengan sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai cos kuadrat x itu nanti akan sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Selanjutnya, kita ingat rumus bahwa cos x dx itu sama dengan sin x plus c, dan kita ganti nilai x-nya dengan 2x, sehingga nanti akan diperoleh integral cos 2x dx sama dengan sin 2x plus c. Berikut adalah solusinya. Integral cos kuadrat x dx itu nanti kita rubah menjadi integral 1 plus cos 2x per 2 dx. Kita keluarkan setengahnya, maka akan kita peroleh setengah integral dx ditambah setengah integral cos 2x dx. Ingat bahwa integral dx itu nilainya sama dengan x, sehingga setengah integral dx itu sama dengan x per 2. Dan untuk setengah kali integral cos 2x dx itu nanti akan sama dengan setengah kali setengah atau seperempat integral cos 2x d2x. Ini kita ganti dx-nya dengan d2x, sehingga nanti harus dikalikan dengan setengah, sehingga saya tulis di sini dia nilainya adalah seperempat. Hasil akhirnya itu adalah integral cos kuadrat x dx itu sama dengan x per 2 ditambah seperempat sin 2x plus c. Nah, berikut ada beberapa contoh lainnya, misal cos pangkat 3x dx. Kita ingat bahwa kalau n-nya itu nilainya negatif, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana atau bentuk lainnya. Di sini kita cos pangkat 3x itu kita ganti dengan cos kuadrat x cos x. Kita ingat kembali bahwa cos kuadrat x itu bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat x. Maka kita peroleh nanti dengan mengingat rumus x kuadrat x dx itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c, dan kita gantikan x-nya dengan sin x,
maka kita peroleh integral sin 2x d sin x itu sama dengan sepertiga sin pangkat 3 x plus c. Berikut adalah solusi untuk permasalahan ini. Ternyata ini sebentar ini berikut adalah solusinya. Integral cos pangkat 3x dx itu sama dengan integral cos kuadrat x cos x dx. Kita ganti tadi cos kuadrat x dengan 1 min sin kuadrat x, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya adalah integral cos x dx integral cos x dikurangi sin kuadrat x cos x dx, atau nanti akan sama dengan integral cos x dx dikurangi integral sin kuadrat x cos x dx. Nah, integral cos x dx sendiri itu nilainya adalah sin x. Kemudian kita ganti dx-nya ini dengan d sin x. Itu ternyata nilainya sama dengan cos x dx. Sehingga dapat kita rubah bentuknya menjadi integral sin kuadrat x d sin x. Dan hasil akhirnya untuk integral cos pangkat 3 x dx itu adalah sin x dikurangi sepertiga sin pangkat 3 x plus c. Contoh terakhir, ini kita coba ganti nilai x kita ganti dengan 2x, dan soalnya adalah integral sin pangkat 3 2x dx. Strateginya seperti ini, kita rubah seperti biasa. Sin pangkat 3 2x kita ganti menjadi sin kuadrat 2x kali sin 2x. Kemudian kita ingat bahwa cos kuadrat 2x plus sin kuadrat 2x itu sama dengan 1, maka kita ganti sin kuadrat 2x itu dengan 1 min cos kuadrat 2x. Kita ingat bahwa integral x kuadrat dx itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Kita ganti nilai x itu dengan cos 2x, sehingga nanti akan kita peroleh integral cos kuadrat 2x d cos 2x itu sama dengan sepertiga cos pangkat 3 2x plus c. Berikut adalah solusinya. Integral sin pangkat 3 2x dx kita ganti menjadi sin integral sin kuadrat 2x kali sin 2x dx. Kemudian sin kuadrat 2x kita ganti dengan 1 min cos kuadrat 2x. Sehingga nanti akan kita peroleh integral sin 2x dikurangi sin 2x cos kuadrat 2x dx. Selanjutnya kita integralkan sendiri-sendiri. Yang pertama, integral sin 2x dx nilainya adalah min setengah cos 2x. Dan yang terakhir, integral sin 2x cos kuadrat 2x dx itu kita ganti menjadi integral cos kuadrat 2x d cos 2x per 2. Sehingga akhirnya untuk integral sin pangkat 3 dx itu adalah min setengah cos 2x min 1/6 cos pangkat 3 2x plus c. Itu adalah beberapa contoh yang bisa kalian cermati. Untuk bentuk yang pertama tadi yang integral sin x dx dan integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n dx. Selanjutnya kita ke bentuk yang selanjutnya. Ini integral bentuk sin pangkat mx cos pangkat n x dx. Nah, secara umum juga bisa kita klasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, untuk n dan m bilangan positif ganjil, maka kita keluarkan sin x atau cos x, kemudian kita gunakan identitas cos kuadrat x plus sin kuadrat x sama dengan 1. Namun, jika untuk n dan m bilangan genap, maka kita tulis sin pangkat mx dan cos pangkat nx menjadi jumlah suku dalam kosinus. Kemudian kita gunakan identitas sebagai berikut, di mana sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x per 2, cos kuadrat x itu sama dengan 1 plus cos 2x per 2, dan cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1,
Dan cos 2x itu juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Untuk lebih bisa memahami bentuk ini, silakan kita simak contoh berikut. Integral sin kuadrat x cos pangkat 3x dx. Jelas bahwa cos pangkat 3x itu merupakan pangkat ganjil, sehingga kita rubah cos pangkat 3x menjadi cos kuadrat x cos x, dan kita ganti cos kuadrat x-nya dengan 1 min sin kuadrat x, sehingga nilainya dari cos pangkat 3x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x cos x. Jelas bahwa sin d sin x itu sama dengan cos x dx. Kita ingat bahwa rumus integral x kuadrat itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Kita ganti x-nya dengan sin x, sehingga nanti akan kita peroleh nilai sin integral sin kuadrat x d sin x itu sama dengan sepertiga sin pangkat 3x plus c. Berikut adalah solusinya. Masih lanjut ke strateginya terlebih dahulu. Kita ingat juga bahwa x pangkat 4x dx itu sama dengan 1/5 x pangkat 5x plus c. Kita substitusikan x dengan sin x, sehingga nanti akan kita peroleh integral sin pangkat 4x dx itu sama dengan 1/5 sin pangkat 5x plus c. Dan berikut adalah solusinya. Kita ingat tadi integral sin kuadrat x cos pangkat 3x dx, kita ganti cos pangkat 3x dx. Cos pangkat 3x-nya menjadi 1 min sin kuadrat x cos x, sehingga nanti akan kita peroleh integralnya berubah menjadi integral d sin kuadrat x integral sin kuadrat x d sin dikurangi integral sin pangkat 4 d sin. Kenapa bisa ketemu d sin? Karena tadi turunan dari sin x itu adalah cos x, sehingga d sin x itu sama dengan cos x dx, seperti itu. Sehingga nanti hasil akhir dari integral sin kuadrat x cos pangkat 3x dx itu sama dengan sepertiga sin pangkat 3x dikurangi 1/5 sin pangkat 5x plus c. Terakhir, untuk kondisi atau kasus yang kedua, untuk sin integral sin kuadrat x cos kuadrat x dx, kita ganti sin 2x itu menjadi 2 sin x cos x, atau sama dengan sin x cos x sama dengan sin 2x per 2. Sehingga kita peroleh sin kuadrat x cos kuadrat x itu sama dengan sin kuadrat 2x per 4. Jadi solusinya adalah sebagai berikut. Integral sin kuadrat x cos kuadrat x dx itu sama dengan integral sin kuadrat 2x per 4 dx. Kita keluarkan seperempatnya dan kita ganti nilai sin kuadrat 2x dengan 1 min cos 4x, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya adalah 1/4 integral 1 per cos pangkat 4x per 2 dx. Kita sederhanakan menjadi 1/8 integral dx dikurangi 1/8 integral cos 4x dx. Dan nilai akhirnya adalah bentuk integral sin kuadrat x cos kuadrat x dx itu sama dengan 1/8x dikurangi 1/32 sin 4x plus c. Kita lanjut ke bentuk yang lain, yaitu integral cos mx sin nx dx dan cos mx sin mx dx. Secara umum dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Ini adalah sin perkalian, trigonometri perkalian. Kita ingat bahwa nanti nilainya itu akan sama dengan sin mx cos nx itu sama dengan setengah sin mx plus nx ditambah sin mx min nx, dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Ini kita review dulu materi trigonometri waktu kalian SMA ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya hanya ada satu, yaitu integral sin 5x cos 3x dx. Ini adalah strateginya. Langsung ke penyelesaiannya. Ternyata kita ingat bahwa sin mx cos nx itu sama dengan setengah dari sin jumlah ditambah sin jumlah.
Sehingga integral sin 5x cos 3x dx itu sama dengan integral setengah sin 8x plus sin 2x dx. Kemudian kita integralkan masing-masing, yaitu menjadi setengah integral sin 8x dx ditambah dengan setengah integral sin 2x dx. Maka hasil akhirnya untuk integral sin 5x cos 3x dx itu sama dengan min 1/6 cos 8x dikurangi 1/4 cos 2x plus c. Yang terakhir, bentuk integral tan pangkat mx sekan pangkat nx dx. Secara umum dapat kita klasifikasikan menjadi dua bentuk kategori sebagai berikut. Yang pertama, untuk n positif bilangan genap dan m sebarang bilangan, maka kita keluarkan faktor sekan kuadrat x atau kosekan kuadrat x. Untuk n sebarang bilangan dan m bilangan positif genap, maka kita faktorkan untuk tan x sekan x. Berikut adalah beberapa contohnya. Integral tan kuadrat x sekan kuadrat x dx sama-sama bilangan positif dan genap. Strateginya adalah sebagai berikut. Ingat bahwa d tan x itu sama dengan sekan kuadrat x dx, sehingga kita tinggal mengingat kembali rumus integral x kuadrat dx itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c, dan kita substitusikan x dengan tan x, sehingga nanti kan kita peroleh integral tan kuadrat x d tan x itu sama dengan sepertiga tan pangkat 3x plus c. Dan solusinya adalah sebagai berikut. Integral tan kuadrat x sekan kuadrat x dx, kita ganti sekan kuadrat x dx dengan d tan x, sehingga nanti akan kita peroleh hasil akhirnya untuk integral tan kuadrat x sekan kuadrat x dx itu sama dengan sepertiga tan pangkat 3x plus c. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan fungsi trigonometri. Berikut adalah beberapa tantangan yang bisa kalian selesaikan dan bisa kalian diskusikan melalui WhatsApp group yang kita miliki. Yang pertama, integral sin kuadrat x dx dan integral cos pangkat 3 2x dx. Yang kedua, integral sin pangkat 4x cos pangkat 3x dx dan integral sin pangkat 4 3x cos pangkat 4 3x dx. Yang ketiga, integral cos 3x sin 2x dx. Yang terakhir, integral tan x sekan kuadrat x dx. Hasil jawaban tantangan kalian bisa kalian diskusikan melalui WhatsApp group yang sudah kita miliki. Jadi, silakan diskusikan. Nanti akan saya pandu bagaimana diskusi terkait dengan hasil jawaban kalian. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian bisa bertanya melalui DM di Instagram saya di @adisatrio_as149. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap stay at home terlebih dahulu, karena ini masih kondisi pandemi seperti ini. Karena kuliah online kalkulus integral atau kalkulus 2 bersama dengan Adisatrio Diansyah tetap berjalan melalui Math Edu Study. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.